Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Feza Febriani dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Akuntansi 20C. Di sini saya akan membahas materi makalah saya dengan judul Keragaman Kebudayaan Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kebudayaan. Sebelum membahas tentang keragaman kebudayaan Indonesia, perlu kita ketahui apa itu kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Kata kebudayaan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah kultur, dan dalam bahasa Belanda disebut kultur. Kedua bahasa ini diambil dari bahasa Latin color yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Dengan demikian, kultur atau kultur diartikan sebagai segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Yang pertama, faktor kitaran geografis atau lingkungan hidup geografik milieu. Faktor lingkungan fisik lokasi geografis merupakan sesuatu corak budaya sekelompok masyarakat. Dengan kata lain, faktor kitaran geografis merupakan determinisme yang berperan besar dalam pembentukan suatu kebudayaan. Yang kedua, faktor induk bangsa. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai faktor induk bangsa, yaitu pandangan barat dan pandangan timur. Pandangan barat berpendapat bahwa perbedaan induk bangsa dari beberapa kelompok masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap suatu corak kebudayaan. Berdasarkan pandangan barat umumnya, tingkat peradaban didasarkan atas ras. Tetapi pandangan timur berpendapat bahwa peranan induk bangsa bukanlah sebagai faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Mereka menyatakannya dalam sejarah budaya timur sudah lebih dulu lahir dan cukup tinggi, justru pada saat bangsa barat masih tidur dalam kegelapan. Yang ketiga, faktor saling kontak antar bangsa. Hubungan yang makin mudah antar bangsa akibat sarana perhubungan yang makin sempurna menyebabkan suatu bangsa mudah berhubungan dengan bangsa lain. Akibat adanya hubungan antar bangsa ini, dapat atau tidaknya suatu bangsa mempertahankan kebudayaannya tergantung dari pengaruh kebudayaan mana yang lebih kuat. Apabila kebudayaan asli lebih kuat daripada kebudayaan asing, maka kebudayaan asli dapat bertahan. Tetapi apabila sebaliknya, maka lenyaplah kebudayaan asli dan terjadilah budaya jajahan yang bersifat tiruan atau kolonial and imitative culture. Baik, lanjut materi selanjutnya yang ketiga, yaitu keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan merupakan warisan yang harus patut kita jaga. Dengan keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi, dan tak kalah pentingnya secara sosial, budaya, dan politik, masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang di Gujarat dan pesisir Jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun dasar elastisitas bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi yang lain, bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal di tengah-tengah singgungan antar peradaban itu. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang, di mana mereka tinggal terbesar di pulau-pulau Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, daratan rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Biasa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban internasional hingga ke modern dan kewilayahan. Adapun pengaruh keragaman budaya di Indonesia adalah yang pertama, akulturasi.
Akulturasi ini terjadi apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi ini terjadi saat pembahuran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya sehingga membentuk kebudayaan baru. Selanjutnya, materi yang keempat, faktor-faktor penyebab keragaman budaya Indonesia. Ada 3 faktor utama yang mendorong terbentuknya keragaman budaya Indonesia, yaitu yang pertama, latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani atau wilayah Cina bagian selatan. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetapkan dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan telah menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keragaman budaya Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada, contohnya nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan, sehingga mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka tanpa mengganggu kebudayaan yang lainnya. Yang ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang keanekaragaman. Sementara daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak banyak terpengaruh budaya luar, sehingga kebudayaannya berkembang dengan corak khas. Lanjut materi yang kelima yaitu fungsi dan peran kebudayaan Indonesia. Kebudayaan pada intinya adalah sistem gagasan yang digunakan untuk kehidupan manusia. Menurut Konjaningrat, kebudayaan Indonesia harus memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai identitas dan cara berkomunikasi bagi warga negaranya untuk memperkuat solidaritas. Adapun secara rinci, fungsi dan peran kebudayaan Indonesia yang pertama, daya tarik bangsa asing yang menyebabkan peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional yang menjadi identitas warga negara di mata dunia. Yang ketiga, sikap toleransi, yaitu perbedaan pandangan hidup antar warga negara yang dapat meningkatkan rasa belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, inovasi kebudayaan, yaitu percampuran budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Baik, lanjut materi yang keenam yaitu persebaran budaya Indonesia. Sensus penduduk 2010 menunjukkan setidaknya terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, faktor geografis Indonesia lah yang menyebabkan terbentuknya budaya yang heterogenitas. Hal ini menyebabkan perbedaan akan pandangan hidup, perilaku sosial, dan sistem kepercayaannya. Adapun keragaman budaya Indonesia adalah yang pertama, keragaman agama yang secara umum terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Agama-agama tersebut terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, keragaman bahasa. Secara umum, penduduk Indonesia dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sensus penduduk mencatat berbicara dalam bahasa daerah 79,45%, bahasa Indonesia 19,94%, dan bahasa asing 0,35%. Yang ketiga, keragaman budaya dan adat istiadat. Keragaman ini dikategorikan oleh Van Vollenhoven menjadi 23 suku bangsa yang umum diketahui. Yang keempat, keragaman ras dan etnik. Keragaman ras dan etnik di Indonesia dimulai sejak sekitar 20.000 tahun yang lalu. Adapun keragaman tersebut terdiri atas ras Mongoloid, Melayu Tua atau Proto-Melayu, ras Melayu Muda atau Deutero-Melayu, ras Papua Melanezoid, ras Negroid, dan ras Medoid. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu contoh keragaman budaya lokal Indonesia.
Adapun contoh yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, kebudayaan lokal masyarakat Bugis. Suku bangsa Bugis itu adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Sejak dahulu suku Bugis dikenal sebagai suku bangsa pelaut, sehingga mereka juga tinggal di daerah-daerah luas Sulawesi Selatan. Pada naskah-naskah kuno bangsa Bugis, huruf yang dipakai adalah aksara Lantora. Setelah masuknya pengaruh Islam pada abad ke-17, naskah-naskah kebanyakan ditulis dalam aksara bahasa Arab yang disebut aksara Serang. Kesenian masyarakat Bugis dapat dilihat dari bentuk arsitektur rumah dan ukir-ukiran pada tiang atau gerbang rumah. Selain itu, dapat dilihat pada bentuk-bentuk kerajinan rumah tangga seperti tununan, yang sudah cukup dikenal luas di Indonesia, serta seni tari, suara, dan tarian. Yang kedua, kebudayaan lokal masyarakat Dayak. Suku bangsa Dayak ini dianggap sebagai suku bangsa asli Pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak mengenal sistem ambilineal, yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki dan perempuan. Masyarakat Dayak memiliki keragaman kesenian, baik seni musik, tarian, seni ukir, ataupun tenun. Alat musik tradisional yang biasa dipakai umumnya terbuat dari bambu atau kayu yang dimainkan dengan cara dipikul berirama mengikuti tarian dan lagunya. Tarian-tarian masyarakat Dayak antara lain tari tambun, balendades, dan bungai. Tarian tersebut pada umumnya dibawakan ketika upacara-upacara adat. Seni ukir dapat dilihat pada tiang-tiang rumah yang diukir dengan tangan dan memiliki simbol-simbol tertentu. Selain itu, seni ukir masyarakat Dayak berupa patung-patung yang terbuat dari kayu, sedangkan kain tenun yang terkenal terbuat dari basa kapas dan kulit kayu. Sekian dari materi saya, adapun kesimpulannya, kebudayaan bersama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan puncak tertinggi dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional sendiri memiliki banyak bentuk karena pada dasarnya berasal dari jenis dan corak yang beraneka ragam. Namun hal itu bukanlah menjadi masalah karena dengan hal itulah bangsa kita memiliki karakteristik tersendiri. Untuk menghadapi dampak negatif keragaman budaya tentu perlu dikembangkan berbagai sikap dan paham yang dapat mengikis kesalahpahaman dan membangun benteng saling pengertian. Bahasan yang menarik untuk diangkat dalam konteks ini adalah multikulturalisme dan sikap toleransi dan empati. Baik, sekian dari presentasi makalah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi fisabilil haq wasabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.